Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Biidznillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyempurnakan dan menuntaskan ibadah saum Ramadan kita di tahun 1442 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ayat yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, sudah terlalu sering kita dengarkan. Terutama di bulan-bulan Ramadan ini, bahkan hampir setiap hari para penceramah menggunakan ayat ini untuk memulai bahkan membahasnya di bulan Ramadan. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa ayat ini diawali dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu? Dalam kitab Badai Al-Ma'ani ayat Al-Syam Tadabbur wa Tahlil yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar menyatakan bahwa salah satu faidah dari diawalinya perintah berpuasa dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk menunjukkan bahwa puasa merupakan konsekuensi dari keimanan. Jadi dengan demikian kita semua yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini memiliki konsekuensi logis bahwa di bulan Ramadan ini kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Selanjutnya, apakah hakikat iman itu? Hakikat iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibenarkan atau dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-Hasan pernah mengatakan, innal imana laisa bittahalli wala bittamanni. Innal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Sungguh iman itu bukanlah kata-kata manis dan bukan angan-angan. Sungguh iman itu adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bahkan dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur mengatakan bahwa Imam Az-Zajjaj menjelaskan definisi iman dengan ungkapan al-imanu idharul khudu'i wal qabuli lisyari'ati. Iman ini adalah memperlihatkan ketundukan dan penerimaan pada syariat Allah. Walima'ata bihin nabi, dan segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa itiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi, disertai dengan
meyakini dan membenarkannya dengan hati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman ini akan membuktikan keimanannya dengan amal soleh, yaitu berupa ketundukan dan kepatuhan kepada syariat Allah. Ya, seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka dia berpuasa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain. Karena itu kita akan menjumpai betapa banyak ungkapan iman di dalam Al-Quran yang selalu disertakan dengan ungkapan amal soleh. Terdapat tidak kurang dari 60 kali ungkapan amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat di dalam Al-Quran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari amal soleh. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang mau menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya dengan hanya merujuk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang ridho, ikhlas, mau dihukumi dengan hukum Allah, dan dalam hatinya tidak ada rasa berat sedikit pun menerima apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman adalah orang yang tidak memilih pilihan lain ketika sudah ada ketentuan Allah dan Rasulnya. Misalnya ketika bermuamalah, dia tidak akan mengambil sistem yang lain karena Islam memiliki seperangkat aturan tentang muamalah antar manusia. Atau ketika dia berpolitik, dia tidak akan memilih politik kapitalis sekuler karena Islam memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Dalam hal ini kita bisa merujuk apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian
kalau kita tanya, kita introspeksi pada diri kita sendiri, kita bertanya apakah kita sudah membuktikan iman ini dengan ketundukan dan kepatuhan pada hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, berintrospeksi pada diri kita semua. Sudahkah kita membuktikan iman kita ini dengan ketundukan dan kepatuhan pada hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan? Mari kita ingat-ingat kembali apa saja yang telah kita lakukan di dalam menyelesaikan semua persoalan hidup yang kita hadapi di masa lalu, ya, bahkan hingga saat ini. Apakah semua problem-problem yang kita hadapi itu sebagai wujud atau bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Kita merujuk kepada ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikan berbagai problem persoalan yang kita hadapi. Fa insyaallah, mari kita jadikan momentum Ramadan kali ini untuk menempa keimanan kita dengan ketundukan, kepatuhan pada syariat Allah yang sumbernya diturunkan di bulan yang mulia ini. Itulah Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian sekali lagi tidak ada pilihan lagi bagi kita yang menyatakan diri kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada pilihan yang lain, ya, kecuali kita hanya merujuk kepada semua ketentuan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan di dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi. Sekali lagi, semoga Ramadan kali ini dapat menempa keimanan kita dengan ketundukan kepatuhan pada syariat Allah yang sumbernya diturunkan di bulan yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.